Kakak beradik saudara kembar di Tegal, Jawa Tengah tewas tenggelam saat mandi di sungai. Korban sempat hanyut karena mandi di sungai saat hujan deras. Anak kembar kakak beradik usia 13 tahun ini tewas saat mandi bersama 10 teman mereka di Sungai Balapulang, Tegal, Jawa Tengah. Sebelum tewas, mereka hanyut arus deras sungai karena hujan lebat. Meski ditemukan tak lama setelah hanyut, tapi nyawa mereka tak tertolong. Sebelumnya warga sudah memperingatkan anak-anak tidak mandi di sungai karena cuaca buruk. Dari tenggelam jeda waktunya antara kemarin saya dapat antara 15 menitan lah. Itu kondisi sudah meninggal atau? Dari saksi sudah meninggal. Ketiganya sudah dimakamkan keluarga setelah lebih dulu menjalani otopsi di puskesmas. 3 penghuni rumah tewas dalam kebakaran di Tebet, Jakarta. Sementara polisi memburu pria yang diduga pura-pura menjadi korban tabrak mobil. Informasi tersebut kami rangkum dalam Fokus Newsroom Weekend. Buyung kali ini. Hah? Rumah Pak Buyung kali ini. Berarti mesti 2 dong. Kebakaran rumah di Tebet, Jakarta menewaskan 3 penghuni. Ketiga jasad ditemukan petugas saat api berhasil padam. Korban diduga lelap tertidur saat api membakar tempat tinggal mereka. Selain 3 korban tewas, 4 rumah hangus terbakar. Usai melakukan pemeriksaan maraton dan pengejaran pelaku kerusuhan di Mapolda Jawa Barat, polisi menetapkan Ketua Ormas Muhammad Fauzan sebagai tersangka. Selain Ketua GMBI, 10 orang lain juga ditetapkan tersangka dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Selain menetapkan 11 tersangka kerusuhan, terdapat 19 orang terdeteksi sebagai pengguna narkoba dari hasil tes urin. Aksi seorang pria yang diduga hendak memeras pengendara mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Dengan menumpangi sepeda motor, ia berusaha mengejar mobil sambil berteriak. Usai berhasil menghentikan mobil, pria ini pun mengaku sebagai korban tabrak lari. Anehnya pria ini sempat bisa berlari sebelum akhirnya berpura-pura pincang. Menurut saksi mata, pelaku sempat kebingungan saat dimintai bukti sebagai korban tabrak lari. Pelaku pun melarikan diri dengan menumpangi sepeda motor lain. Polisi kini masih memburu pria dalam video untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Isak tangis mengiringi pemakaman prajurit TNI yang gugur saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memimpin upacara pemakaman dan berjanji akan mengejar para pelaku. Isak tangis mengiringi pemakaman Sertu Anumerta Rizal Maulana Arifin di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Ibunda almarhum tak kuasa menyaksikan peti jenazah putranya masuk ke liang lahat. Sertu Rizal merupakan satu dari 3 prajurit TNI yang gugur saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memimpin upacara pemakaman. Ia menyampaikan duka mendalam kepada keluarga. Atas jasanya kepada negara, almarhum Sertu Rizal juga mendapat kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Tak hanya anggota TNI dan kepolisian, tenaga kesehatan juga pernah menjadi sasaran kekejaman mereka. Kontak tembak antara Satgas Damai Kartes dan KKB Papua terjadi pada 22 Januari lalu di distrik Wirok Pegunungan Bintang, Papua. Satgas yang sedang mengamankan kedatangan helikopter tiba-tiba ditembak KKB dari arah hutan. Akibatnya seorang anggota Brimob Barada Resi Rugroho tertembak di bagian dada kiri atas. Korban selamat dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Jayapura.
Baku tembak juga terjadi antara pasukan TNI dan KKB di Maibrat, Papua Barat 20 Januari lalu. Akibatnya, sersan 2 Maeskal Rumbiak gugur karena tembakan di bagian perut. Sementara 3 prajurit luka berat dan 1 luka ringan. Pada 14 September 2021, sejumlah fasilitas umum di distrik Okika dirusak dan dibakar KKB. Sehari sebelumnya, penyerangan juga terjadi di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Fasilitas umum dibakar, salah satunya Puskesmas Kiwirok. Sementara pada 2 September 2021, 4 prajurit TNI gugur diserang KKB di distrik Aifat Selatan, Maibrat, Papua Barat. Mereka adalah Serda Ambrosius, Praka Dirham, Ratu Zul Ansari, dan Letut CH Bedirman. Selain itu, 2 orang terluka dan 5 lainnya selamat. KKB yang berjumlah sekitar 50 orang menyerang prajurit TNI yang berjaga di pos Ramil Kisor menggunakan senjata tajam. Tim iNews melaporkan.